Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nasrina Mubita, NIM 021, mahasiswi program studi PGMI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di video kali ini kita akan membahas salah satu topik paling menarik dalam sejarah kebudayaan Islam, yaitu periode Rasulullah SAW. Yuk kita mulai. Coba bayangkan sebuah masyarakat yang hancur, perang antar suku setiap hari, perempuan yang tidak punya hak, yang kuat menindas yang lemah. Lalu datang satu orang tanpa pasukan, tanpa harta, tanpa kekuasaan, dan dalam 23 tahun dunia berubah selamanya. Gimana bisa terjadi? Itu yang kita akan bahas pada video kali ini. Sebelum Islam datang, Jazirah Arab adalah tempat yang keras banget. Ratusan suku saling berperang. Perempuan diperlakukan seperti barang, bayi di perempuan bahkan dikubur hidup-hidup, dan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim justru dipenuhi 360 berhala. Kondisi ini disebut zaman Jahiliyah. Bukan berarti bodoh secara intelektual, tapi gelap secara moral dan sosial. Nah, di tengah kegelapan itulah tahun 571 Masehi, lahirlah seorang anak yatim bernama Muhammad bin Abdullah yang kelak akan mengubah segalanya. Pada tahun 610 Masehi, di sebuah gua bernama Hira turunlah wahyu pertama, yaitu Iqra, atau yang artinya bacalah. Perintah pertama bukan berperanglah, bukan kuasailah, tapi bacalah. Ini menarik banget loh. Karena artinya Islam lahir dengan fondasi ilmu pengetahuan. Selama 13 tahun di Mekah, Nabi Muhammad SAW berdakwah dalam tekanan yang sangat luar biasa. Pengikutnya disiksa, diboikot, bahkan ada yang dibunuh. Tapi strategi dakwah beliau itu cerdas banget. Dimulai dari lingkungan terkecil dulu, seperti keluarga, lalu sahabat dekat, lalu mereka yang tertindas, budak, perempuan, orang miskin, baru kemudian tokoh-tokoh besar bergabung. Itu bukan kebetulan ya, tapi ini strategi perubahan sosial, bangun dari dalam bukan dari atas. Pada tahun 622 Masehi, tekanan di Mekah udah di titik paling berat. Tapi Rasulullah SAW dan para sahabat berhijrah ke Madinah. Tapi hijrah ini bukan disebut pelarian loh. Hijrah adalah strategi peradaban di mana Madinah, Rasulullah menyusun suatu yang luar biasa, yaitu Piagam Madinah. Dokumen ini mengatur kehidupan bersama antara umat Muslim, Yahudi, dan berbagai suku dengan prinsip keadilan, kebebasan beragama, dan perlindungan bersama. Dan ini terjadi di abad ke-7. Sementara dunia masih dikuasai tirani, Madinah udah punya sistem kuasa bebas keadilan. Para sejarawan bahkan menyebut sebagai konstitusi tertulis pertama dalam sejarah manusia. Selama 10 tahun di Madinah, Islam gak tumbuh. Bukan tumbuh, tapi benar-benar membangun peradaban. Dari sisi sosial, sistem persaudaraan antar pendatang dan penduduk lokal menghapus sekat suku dan kelas. Dari sisi ekonomi, pasar yang adil, zakat yang terorganisir, larangan riba. Dari sisi budaya, masjid bukan sekedar tempat sholat, masjid jadi pusat belajar, pengadilan, dan pelayanan masyarakat. Dan puncaknya di Fathul Mekah tahun 630 Masehi, Rasulullah SAW masuk ke Mekah sebagai pemenang, tapi kalimatnya bukan ancaman, melainkan pergilah kalian semua bebas. Itulah puncak akhlak seorang pemimpin. Jadi 23 tahun dari seorang anak yatim di Mekah menjadi pemimpin yang mengubah wajah dunia. Bukan karena kekuatan semata, tapi karena nilai yang dibangun dari dalam. Cinta, ilmu, keadilan, dan tempat. Dan nilai-nilai itu masih relevan banget sampai hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di komentar ya. Sampai jumpa di lain waktu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.